Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah iQOO Z7 dan tentunya video ini adalah review penuh dari iQOO Z7. Oke, iQOO brand yang satu ini berusaha menghadirkan smartphone high performance selalu nih untuk kelas harganya. Jadi bisa dipastikan bahwa yang satu ini juga punya keunggulan di sisi performance ya. SoC prosesor atau chipsetnya pakai Snapdragon 782G, penerusnya 778G yang terkenal kencang buat kelas menengah. RAM-nya, wah ini sih yang kita tes udah gede banget, 12GB plus 8GB extended RAM dan storage-nya juga gede, 256GB. Menariknya, harganya masih di 4 jutaan rupiah. Bukan cuma itu aja, iQOO juga menyertakan kamera utama 64MP beserta OIS, baterai 5000 mAh dengan 120W dual cell flash charge dan layarnya refresh rate-nya 120Hz. Apakah yang satu ini bisa jadi monster performance di kelas menengah? Mari kita lihat. Oke, iQOO, ya bacanya iQOO, bukan IQ ya, iQOO. Nah, brand satu ini memang baru aja masuk ke Indonesia. Kita udah pernah review yang sebelumnya, yang iQOO 11. Belum lihat reviewnya? Belum? Mungkin kalian belum subscribe, makanya di subscribe biar nggak kelewatan. Ada banyak smartphone menarik termasuk yang satu ini ya. Ya, langsung subscribe dan hidupin loncengnya. Oke, balik lagi ke si iQOO Z7. Mari kita lihat apa yang ditawarkan smartphone ini mulai dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone. Lalu ada charger. Oh ya, ada chargernya. 120W flash charge di sini. Ya, lalu ada kabel USB Type-C, ada soft case, ada screen protector yang terpasang langsung ke layar smartphone, ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Jadi nggak cuma ada chargernya aja, paket penjualan si iQOO Z7 ini punya charger yang kenceng, nggak cuma sekedar charger biasa. Lalu sisanya masih cukup lengkap ya. Nah, untuk desain smartphone ini hadir dengan bodi belakang yang curve dari sisi kiri kanan dan layarnya itu flat. Desainnya sederhana ya seperti ini ya, tapi kesannya modern sih. Opsi warnanya ada dua, ada metallic grey dan ada matrix blue. Untuk dimensinya tinggi 164,58mm, lebar 75,8mm dan tebalnya di 8,75mm. Bobotnya ada di kisaran 201 gram. Jadi ini memang bukan smartphone yang tipis dan ringan, tapi ya dia nggak terlalu tebal dan terlalu berat juga. Lumayan lah ya. Terutama kalau mengingat performa dan ukuran baterainya yang lumayan besar. Nah, di kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Kemudian ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada audio jack 3,5mm dan ada infrared di sini. Ya, ini ada infrared blasternya ya. Di kiri itu kosong, di bawah ada SIM tray. Ini bisa untuk 2 nano SIM tapi nggak bisa pakai micro SD. Lalu ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Nah, beralih ke depan, ini adalah layar 6,64 inci. Ini layar IPS, resolusinya Full HD Plus 2388 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120Hz. Di home screen, app drawer, menu setting, dan beberapa aplikasi yang ada di smartphone ini, kita bisa merasakan refresh rate sampai dengan 120Hz. Setelah berapa detik nggak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya akan turun ke 60Hz. Ini berlaku saat setting refresh rate diatur ke 120Hz atau ke smart switch. Kalau dibutuhkan, kita bisa juga membatasi refresh rate sampai 90Hz atau bahkan hanya 60Hz aja. Untuk touch sampling rate-nya dia sampai dengan 240Hz. Nah, untuk brightness ini nggak ada klaim dari iQOO terkait brightness maksimal dari layar. Untuk brightness-nya dalam ruangan dia bisa dapat sekitar 400-an nits. Untuk color gamut, hasil pengujian kami untuk mode standar, pro, dan bright bisa dilihat di tabel ini. Secara umum, color gamut yang ditawarkan sudah terbilang cukup baik, bisa mendekati 100% DCI P3. Nah, untuk bezel layar ini relatif tipis di kiri, atas, dan kanan. Tapi untuk bawahnya masih agak tebal ya, walaupun memang nggak setebal bezel smartphone di kelas-kelas yang lebih murah ya. Nah, untuk earpiece itu ada di bezel atas layar. Nah, ini berfungsi juga sebagai speaker dari smartphone ini. Jadi, smartphone ini punya dual speaker. Tentunya ini akan menghasilkan suara yang relatif seimbang saat kita pakai smartphone di posisi horizontal seperti untuk nonton atau lagi main game. Kualitas suara dari dua speaker ini terbilang baik untuk kelasnya, agak dominan di nada-nada tinggi ya, tapi tidak membuat nada lainnya jadi hilang.
Volume juga terbilang mencukupi lah di sini. Nah, untuk kamera depan ini adalah kamera 16 megapiksel, bukaannya f2.45, perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Oke, sekarang kita beralih ke belakang. Ini adalah kamera utamanya. Kamera utama ini menggunakan sensor 64 megapiksel dan dilengkapi dengan optical image stabilizer. Bukaannya adalah f1.79. Tentunya ini adalah kamera autofocus. Lalu ada satu lagi kamera 2 megapiksel f2.4. Kemungkinan besar ini adalah depth kamera ya, tapi anggap aja lah ini sebagai bonus di sini ya. Nah, lalu di sini juga ada dual LED flash. Untuk perekaman video, kamera utama ini bisa mencapai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Nah, harusnya begini nih ya, asik ya. Untuk slow motion sampai dengan 720p 240 fps atau 1080p 120 fps. Untuk fitur-fitur ada lengkap, bisa dibaca nih ya, lumayan lengkap nih fitur-fiturnya nih. Nah, beralih ke spesifikasi internal, SoC-nya menggunakan Qualcomm Snapdragon 782G. Spek lengkap dari SoC ini udah pernah kita bahas ya di dalam sebuah video yang terpisah. Udah pernah lihat dong harusnya ya. Nah, kalau belum tahu spek lengkapnya, cek aja video yang satu itu. Singkatnya, untuk kelas harganya, SoC ini menawarkan performa tinggi nih ya. Set fiturnya juga lengkap dan premium. Untuk RAM dan storage ada dua varian di sini. Ada yang 8GB RAM dengan 128GB storage dan ada juga yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB. Itu yang kami uji ya. RAM ini menggunakan tipe LPDDR4X dan storage-nya itu seharusnya nih menggunakan UFS 2.2. Sayangnya kita nggak dapat info lengkapnya di sini. Nah, lalu di sini ada fitur extended RAM dengan opsi sampai dengan 8GB untuk kedua varian. Tidak ada slot microSD di sini dan kalau butuh storage besar ya pilih aja yang 256GB. Toh nggak terlalu jauh beda juga harganya ya. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan 3K Vapor Chamber Liquid Cooling. Sistem ini memiliki vapor chamber dengan luas 3002 mm persegi dengan total area pendingin seluas 20.087 mm persegi. Nah, untuk baterai, dia menggunakan baterai 5000 mAh dengan dual cell technology. Jadi ini memungkinkan isi ulang baterai lebih cepat dengan suhu yang lebih rendah saat sedang di-charge ya. Dia sudah mendukung 120 watt dual cell flash charge. Nah, untuk sensor-sensor dia punya accelerometer, gyro, hardware tentunya, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass, dan banyak lagi. Untuk konektivitas tentunya karena pakai 782G, dia langsung 5G. Udah siap 5G? Iya, 2G, 3G, 4G tentunya juga bisa. Dan kalau untuk 5G-nya tentunya udah siap ya buat Indonesia ya. Untuk Wi-Fi dia punya Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. NFC ada di sini dan ini adalah NFC multifunction, jadi bisa digunakan untuk emulasi akses card kalau dibutuhkan. USB-nya tentunya support OTG, tapi jangan berharap ada output display lewat USB Type-C. Belum disupport di sini. Namanya juga kelas mid ya. Untuk keamanan dia punya fingerprint dan face unlock. OS dia menggunakan Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Nah, gini dong, startnya dari Android 13. iQOO menjanjikan update Android sampai dengan 2 tahun plus security update-nya itu sampai dengan 3 tahun. Asik nih, udah dijanjikan nih, mantep ya. iQOO Z7 ini juga disertai dengan layanan ekstra seperti Global Search dan Lock Screen Poster. Nah, kalau kalian nggak butuh, jangan lupa menonaktifkan layanan yang tadi ya pada saat setup awal. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi yang juga disertakan di Vantage OS 13 di smartphone ini. Kalau nggak butuh app tersebut, ya langsung uninstall aja. Bisa kok, ini bisa diinstal dengan mudah. Nah, saat membuka V-App Store, ini juga diperhatikan dulu ya. Ada banyak rekomendasi aplikasi yang terbilang cukup banyak. Dan bisa saja semuanya langsung diinstal kalau kita asal oke dan next aja. Jadi diperhatikan bener ya di sini ya. Oke, kita sekarang lanjut ke benchmark. Nah, di smartphone ini ada mode performa yang disebut sebagai Monster. Jadi untuk beberapa hasil benchmark berikut ini kami akan tampilkan hasil dari mode balance dan mode Monster. Kita mulai dari Antutu 9 ya, kita bisa lihat ya. Di sini antara balance dengan Monster plus Fan memang ada perubahan, tapi nggak signifikan sih perubahannya sebetulnya. Performanya sebetulnya secara general masih mirip-mirip aja. Untuk kelas menengah atas tentunya skor yang satu ini tergolong kenceng nih ya. Kita lanjut ke Geekbench 5. Single core-nya ada di 873 dan multi-core-nya ada di 2959 untuk mode Monster. Ingat ya, ini untuk Geekbench 5, bukan Geekbench 6. Kita pakai yang satu ini supaya kita bisa membandingkan ke database kita yang sudah banyak pakai Geekbench 5. Lalu kalau pakai mode yang balance, dia single core-nya di 870 dan multi-core-nya di 2932. Lagi-lagi sebetulnya nggak terlihat jauh beda di sini. Oke, kita lanjut ke CPU throttling test. Tanpa kipas terjadi throttling hingga 78% dalam pengujian selama 30 menit. Sementara dengan kipas, performa CPU bisa dijaga hanya throttle ke 93% saja selama 30 menit. Lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1. Grafik skornya adalah untuk balance di 5908, untuk
Monster di 6095. Lagi-lagi nggak terlalu jauh beda, walaupun memang ada bedanya di sini. Lanjut ke Trademark Wildlife Stress Test ya. Ini Monster tanpa kipas itu base score-nya di 2843, lowest score-nya di 2813. Jadi stability-nya adalah 98,9%. Jadi tanpa kipas pun kestabilannya itu sudah tinggi di sini. Kita lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen, dia dapat 65 fps. Lalu Carchase 1080p off-screen 38 fps. Nah, sekarang kita lanjut ke gaming. Untuk pengujian gaming kita menggunakan fitur Monster yang ada di menu overlay yang bisa diakses dari dalam game. Sementara untuk mode performa, karena hasil antara Balance dan Monster terbilang sama, kami hanya menampilkan hasil dari mode Monster aja ya. Nah, untuk Call of Duty Mobile, sayangnya framerate di game ini terbatas hanya sampai setting max atau 60 fps saja. Tapi ini bisa digunakan di kualitas grafik very high dengan semua efek kecuali God Ray ya, bisa diaktifkan. Nah, saat kami coba di mode Battle Royale, framerate yang dapatkan ya stabil di 60 fps. Tidak ada penurunan framerate yang membuat game ini jadi nggak nyaman dimainkan. Bahkan kita nyoba sampai 4 match berturut-turut itu masih stabil aja di 60 fps. Nggak ada penurunan yang mengganggu di sini. Lanjut ke Mobile Legends. Di game ini setting framerate-nya sampai 120 fps dan kualitas grafik ultra itu terbuka. Jadi seharusnya kita bisa menikmati game ini di kualitas tampilan terbaik dengan framerate yang tinggi. Saat kami coba di setting ultra HD Shadow On, kami hanya mendapatkan framerate di 60 fps ya. Terbilang stabil sih selama match yang kami mainkan. Saat battle yang rame pun framerate-nya masih bisa dipertahankan. Karena penasaran kami coba ngubah setting refresh rate dari Smart Switch ke 120 Hz. Saat kami coba mainkan game lagi, akhirnya kita bisa dapat 120 fps. Di awal dia bisa stabil di 120 fps, saat ada battle framerate bisa sedikit turun tapi masih tetap di atas 100 fps. Kalau ada battle yang rame, framerate-nya bisa turun ke kisaran 90 fps tapi akan cepat balik lagi ke atas 100 fps sampai battle-nya selesai. Karena fps masih terbilang tinggi, game ini masih terasa lancar sekali buat dimainkan ya. Mantap bener ini. Dan walaupun kita coba 3 kali berturut-turut, hasilnya tuh sama. Kurang lebih begitu aja terus ya. Kita lanjut sekarang ke PUBG Mobile. Framerate Extreme alias 60 fps hanya bisa diakses di setting kualitas smooth saja. Sementara Balance, HD dan HDR itu dibatasi ke Ultra atau 40 fps. Kalau bicara soal gyro aiming terbilang responsif dan akurat ya, karena hardware based gyro di sini. Nah, kalau bicara soal pengujiannya ya jelas ya, terlalu ringan lah buat PUBG Mobile kalau cuma 60 fps doang. Mau dimainin berapa lama juga ya stabil segitu-gitu aja. Oke, kita lanjut ke Subway Surfer. Nah, sama seperti Mobile Legends, game ini bisa jalan di 120 fps, tapi dengan syarat refresh rate-nya diatur dulu, dikunci di 120 Hz. Kalau kita set refresh rate-nya ke Smart Switch, game ini hanya jalan di 60 fps ya. Jadi mantap, jangan lupa kalau mau mulus lancar, pindahin kunci di 120 Hz. Oke, sekarang kita lanjut ke Genshin Impact. Pertama kita coba dulu setting lowest 60 fps tanpa fan grip. Game ini berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali dengan rata-rata frame rate di 55 sampai 56 fps selama pengujian 30 menit. Kalau ada battle yang panjang ya, dia bisa lah turun ke kisaran 45 fps. Tapi setelah selesai dia langsung balik lagi ke 55 atau lebih sedikit gitu ya. Ini sangat stabil ya. Nah, setelah 30 menit kami coba ngukur suhu permukaan smartphone. Untuk sisi depan suhu tertinggi di 40 sampai 41 derajat Celcius di area atas layar, masih hangat-hangat aja nih. Sementara di area tengah ke bawah suhunya di kisaran 37 sampai 39 derajat Celcius. Untuk area belakang suhu tertinggi itu ada di kisaran modul kamera dengan suhu sekitar 42 derajat Celcius. Suhu area lain itu ada di bawah 40 derajat Celcius. Jadi masih dalam batas wajar. Oke, sekarang kita coba pakai fan grip. Nah, ternyata pakai fan grip kita tidak melihat ada peningkatan frame rate dan kestabilan sama sekali. Ya, tanpa kipas atau pakai kipas, hasilnya tuh mirip-mirip aja. Udah stabil tanpa kipas. Rata-rata FPS-nya ada di kisaran 56 sampai 57. Naik tapi cuma sedikit ya. Selama 30 menit kita memainkan game yang satu ini dengan kipas. Untuk frame drop ya pasti masih ada, tapi nggak turun di bawah 45 fps. Jadi ini nyaman dan mulus lancar di sini. Nah, sekarang kita coba di highest 60 fps tanpa kipas ya. Frame rate-nya dapat itu sekitar 37 sampai 46 fps. Masih terbilang stabil dan menariknya sampai 30 menit pun frame rate-nya kurang lebih segitu-gitu aja. Kalau ada battle yang rame dia bisa turun sampai sekitar 32 fps, tapi nggak sampai membuat game terasa patah-patah. Masih bisa dikatakan lancar. Rata-rata dia sekitar 40 frame per second.
Nah, untuk setting highest 60 ini setelah 30 menit, suhu permukaan untuk sisi depan dan belakang itu masih mirip dengan setting lowest 60 tadi. Ini luar biasa ya, mirip-mirip aja ya, nggak ada bedanya di sini. Nah, sekarang kita pasang fan gripnya atau kipasnya. Frame rate yang Anda dapatkan sekarang berubah jadi kisaran 38 sampai 48 fps saat jalan-jalan. Dan ini terbilang cukup tinggi untuk di kelas menengah ya. Saat ada battle, frame rate bisa sedikit turun ke 33 sampai 40 fps, tapi nggak pernah turun di bawah 30 fps. Jadi masih terbilang sangat nyaman untuk main game di setting yang tinggi ini. Frame drop masih ada, tapi jarang sekali nyentuh di bawah 30 fps selama setengah jam kami mainkan. Rata-rata frame rate yang kami dapat di kisaran 43 fps di sini. Jadi untuk Genshin Impact di highest 60 ini terbilang mumpuni. Bahkan hasil ini bisa lebih bagus daripada smartphone kelas atas yang optimalisasinya atau coolingnya kurang oke, atau yang di cap itu ada kan ya. Untuk ranking-rankingan tanpa kipas kita kasih B. Kalau dia dengan kipas dia berubah jadi B+. Mantap yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya seperti biasa bareng dengan Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada iQOO Z7 nih teman-teman. Jadi kemampuan kameranya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama saya pengen cari tahu seperti biasa, kemampuan mikrofonnya seperti apa sih? Yang lagi kalian dengar ini adalah dari mikrofonnya langsung. Saya nggak pakai mikrofon eksternal dan hasil suaranya kalau lebih seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah sudah cukup untuk vlogging serius atau belum? Kalau menurut saya sih kualitas mikrofonnya termasuk yang standar, biasa aja, tapi cenderung ke lumayan. Bukan yang paling bagus yang pernah kita dengar untuk kualitas mikrofon, tapi juga bukan yang paling jelek juga sih. Jadi menurut saya sih udah lumayan oke lah kualitas mikrofonnya. Dan satu hal yang saya suka, dia udah pakai dual mikrofon. Lumayan lah, setidaknya kalau salah satu mikrofon nggak sengaja ketutupan tangan, masih aman. Video selfie-nya ini menghasilkan detail yang lumayan dengan warna yang cenderung ke warm ya. Atau kita bisa bilang juga lebih kuning ketimbang warna aslinya. Tapi ini selera aja sih, sebagian dari kalian mungkin akan suka sama warnanya. Dan image range-nya biasa aja di selfie-nya, masih overexpose di bagian highlight, tapi terhitung wajar sih di kelasnya. Selfie-nya sayangnya tidak dilengkapi dengan Electronic Image Stabilization atau EIS. Jadi videonya terasa goyang saat dibawa jalan seperti ini. Sekarang kamera utamanya, nah ini nih. Cukup kaget saya sama kamera utamanya ini. Perekaman videonya bisa sampai 4K 30, dan yang lebih hebatnya lagi, videonya stabil. Mau tahu nggak yang gak kalah luar biasa? Di resolusi 1080p 60, videonya juga bisa stabil. Nggak banyak loh bisa kayak begini. Biasanya di smartphone lain, saat kita naikkan resolusinya di atas 1080p 30, stabilization-nya biasanya tidak aktif. Mantap nih, sepertinya memang nggak main-main ya ISP-nya Snapdragon 782G ini. Untuk kualitas gambarnya sendiri termasuk yang luar biasa ya. Detailnya tinggi, kalau rekam orang skin tone-nya juga saya suka. Overall gambar juga cenderung ke warm sih, tapi saya suka sama warna yang dihasilkan, enak aja gitu liatnya. Dari image range-nya jauh lebih baik kalau dibandingkan kamera selfie-nya tadi. Di sini terlihat bagian terang gelapnya itu dapat diimbangkan. Jadi bagian langit nggak putih doang warnanya. Saat low light, kamera selfie-nya seperti ini, detailnya menurut saya sih sudah kurang ya. Agak noisy gambarnya, warna tapi masih terjaga lah di sini. Serta kemampuan menangkap cahayanya juga masih terhitung baik, jadi gambar masih cukup terang. Kalau kamera utamanya, menurut saya ini salah satu yang luar biasa ya kemampuan videonya. Selain karena masih terang gambarnya, noise-nya juga nyaris nggak terlihat. Dan yang saya suka, stabilisasi videonya itu terbilang rapi di sini. Kamera utamanya ini sangat bisa diandalkan banget lah saat low light. Untuk fotografi, hasil fotonya secara keseluruhan saya bisa bilang mantap sekali ya. Untuk sebuah smartphone yang fokusnya di performa, hasil fotonya terbilang sangat baik, jauh di atas ekspektasi saya dan bahkan menurut saya sangat bisa bersaing dengan smartphone-smartphone lain di kelasnya. Mau kondisi terang, kondisi minim cahaya, hasil fotonya tuh keren. Bahkan dia ada fitur supermoon kalau mau foto-foto bulan nih. Ini contoh hasil foto tanpa fitur supermoon, lalu ini contoh foto menggunakan fitur supermoon. Gimana? Kelihatan nggak bedanya? Oke, komplain saya untuk kameranya tuh cuma 2 ya sebetulnya. Pertama, tidak ada kamera ultrawide di sini. Kedua, auto night mode-nya yang tidak bisa dimatikan total. Ini sangat mengganggu pengalaman foto-foto saat low light sih. Ini agak teknis dikit, tapi saya coba cerita sesederhana mungkin deh. Saat foto kondisi low light seperti ini, kita butuh shutter speed sekitar 3 detik nih. Selama 3 detik ini, tangan kita nggak boleh goyang supaya fotonya tetap tajam, dan yang jadi masalah dengan shutter speed kayak begini, objek yang difoto pun tidak boleh bergerak sama sekali. Atau enggak ya hasilnya akan blur. Tapi ini hanya terjadi kalau foto selain foto objek orang ya. Saat kameranya mendeteksi wajah, shutter speed-nya akan dibuat lebih cepat. Ini artinya kita tidak punya kendali kapan auto night mode-nya ini akan aktif. Saya sudah utak-atik setting kameranya, mematikan fitur-fitur yang terkait seperti Smart Recommendation, Enhanced Night Sky, tapi tetap aja shutter speed-nya akan lambat kalau bukan foto orang. Ini cukup mengganggu pengalaman pakai dan semoga ada update untuk ini ya. Kalau ini sudah beres,
Mantap dah kameranya iQOO Z7 ini. Sekian pengujian kameranya, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterai ya. Untuk local video playback 1080p ya. Ternyata baterai baru habis di 24 jam 40 menit. Ini hasil yang sangat-sangat baik sih sebetulnya untuk sebuah baterai 5000 mAh. Luar biasa sih ini ya, bisa 24 jam lebih, hampir 25 jam bahkan di sini. Nah, untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit itu baterainya hanya berkurang 3% saja. Nah, untuk TikTok selama 30 menit baterai berkurang sekitar 4% dalam 30 menit ini ya. Untuk Genshin Impact, baterai berkurang sekitar 11% dalam 30 menit kalau kita mainkan di lowest 60 fps. Kalau pakai highest 60 fps, baterai bisa turun sampai 14% selama setengah jam. Ini masih relatif baik ya, mengingat frame rate yang dapatkan di game itu terbilang tinggi. Oke, sekarang kita bicara soal chargingnya. Di menu setting baterai ada opsi untuk mengaktifkan fast charging di smartphone ini. Jadi untuk tes charging kita coba kedua mode, tanpa dan dengan fast charging. Nah, tanpa fast charging dari 1 sampai 50% itu butuh waktu hanya 14 menit. Dari 1 sampai 100% itu hanya butuh 34 menit saja. Ini udah kenceng sih ya. Oke, sekarang kalau kita hidupkan fast chargingnya gimana? 1 sampai 50% 10 menit saja, 1 sampai 100% hanya 28 menit. Ya, hasilnya sesuai dengan klaim dari iQOO ya. Memang smartphone ini bisa menawarkan charging yang sangat kencang. Dan lucunya, baik saat fast chargingnya aktif maupun tidak, itu sebetulnya nggak terlalu jauh beda. Walaupun fast charging hidup memang lebih kencang ya, tapi tanpa pun udah kencang hitungannya untuk kelas harga segini. Kita lanjut lagi ke Netflix, tentunya udah bisa Widevine L1 dan support streaming sampai Full HD, tapi kita belum lihat HDR di sini. Untuk YouTube streaming bisa sampai dengan 4K 60 dengan HDR dan video tampilnya nggak patah-patah di sini ya, mulus lancar. Sayangnya untuk HDR nih ya, karena brightness di layar smartphone-nya nggak terlalu tinggi kayaknya ya, tampilan untuk area gelap di video ini nggak benar-benar bisa diangkat sampai terlihat jelas. Tampilannya juga belum terlihat yang luar biasa hebat. Oke aja di sini ya. Lanjut ke haptic feedback. Smartphone ini disebut menggunakan X-axis linear system untuk haptic feedbacknya. Saat kami coba ngetik, getarannya terasa cukup akurat dan cukup kuat. Terbilang memadai banget sih untuk smartphone kelas menengah. Keren ini, keren. Lanjut, Wi-Fi sharing gimana? Bisa melalui menu Wi-Fi hotspot yang standarnya ya. Nah, lanjut untuk harga bagaimana? Smartphone ini ada dua varian tadi ya, 818 dan 12256. Untuk harga kedua varian itu karena pada saat kami review harganya belum keluar, jadi kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kita akan tulis itu harga keduanya resminya berapa ya. Tapi yang jelas harganya memang mulai dari kepala 4. Jadi, wah, kompetitif sekali memang nih harganya nih. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, di sini nggak ada slot micro SD. Jadi kalau mau beli varian 128, pastikan dulu memang itu cukup buat kalian. Kalau rasanya nggak cukup, pingin yang besar, langsung aja ambil yang 256 GB ya. Kemudian untuk kamera belakang ini hanya single kamera saja. Sisanya adalah kamera bonus untuk sistem kamera utamanya aja. Tapi kualitasnya mantep ya. Dan untuk refresh rate dia 120 Hz dan sudah bisa dinikmati di game. Tapi refresh rate harus diatur manual ke 120 Hz. Bukan dipasang di smart switch kalau kalian mau main game di 120 fps. Kalau gamenya mengizinkan. Kemudian untuk kamera selfie, sayangnya ini belum support perekaman video 1080p 60 di sini ya, masih yang 30 fps biasa. Dan stabilisasi juga nggak ada di sini ya. Dari segi kelebihan, jelas performa Snapdragon 782G ini terbilang sangat tinggi untuk smartphone di kelas harga ini. Dan performanya juga tidak diiringi dengan kepanasan atau demam yang luar biasa ya. Mantep di sini ya. Ini enak banget untuk gaming karena stabil performanya. Lalu iQOO menawarkan RAM besar untuk kedua versi. 8 itu udah besar, 12 lebih besar lagi. Dan storage-nya juga nyampe 256 GB dengan harga yang masih masuk di akal di sini. Oh, sangat masuk di akal bahkan. Lalu dia punya dual speaker dan kualitas yang cukup baik ya. Masih punya audio jack pula ya. Lalu kemampuan kameranya terbilang oke banget untuk foto dan video. Pro mode di kamera ini juga bisa untuk foto dan video. Mantap. Daya tahan baterainya, wah ini sih sangat baik, sangat keren di sini daya tahan baterainya. Chargingnya sangat kencang untuk kelas harganya juga. Konektivitasnya juga lengkap dan modern, NFC multifunction, 5G, Wi-Fi 6 ada semua di sini. Bahkan dia punya infrared blaster. Ya, buat yang mau mendang-mending katanya, wah kalau nggak ada infrared blaster nggak mau. Ini punya di kelas mid ya. Lanjut, untuk OS dia juga udah langsung Android 13. Dia bukan start dari 12 dan dijanjikan update-nya 2 tahun OS update berarti dia akan berakhir di Android 15 dan masih ada security
warranty update pula selama 3 tahun ya. Lalu paket penjualannya juga masih oke, masih lengkap. Charger, jelas masih ada. Case ada, screen protector juga masih ada di sini. Ya, di sini terlihat iQOO tampaknya sukses membuat persaingan smartphone di kelas menengah jadi makin rame dengan hadirnya monster yang satu ini. Ya, iQOO Z7 ini terbilang menawarkan performa yang sangat tinggi untuk kelas menengah di kelas harganya. Nggak perlu mendang-mending sama smartphone yang di atasnya karena ini jelas kameranya mantap di sini, baterainya juga mantap banget ya. Ya, selalu ada take and give tentunya ya. Nah, menariknya walaupun fokus di high performance, iQOO ini nggak melupakan kameranya ya. Walaupun memang cuma ada satu kamera yang fungsional, tapi kualitas tawarkan itu memang sudah sangat-sangat memadai. Jadi buat kalian yang nyari smartphone dengan fokus di performa tinggi tapi nggak ingin kamera yang sekedarnya, lalu baterainya mau irit juga dan chargingnya super kenceng, rasanya si iQOO Z7 ini adalah opsi yang sangat-sangat menarik dan tidak bisa dilewatkan di kelas menengah. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.